Kambun. Oke, kali ini ada satu spam granat yang bakal dikeluarkan oleh Maybe dan untuk mencoba untuk nge-distract satu pergerakan dari teman-teman EVOS Divine. Tapi itu dia, Mister 05-nya berhasil untuk mendapatkan seorang Jars. Iya, sebenarnya banget kali ini kelemparan kedua kali, tetapi dari seorang. Iya, sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai, gua mau pantun dulu nih. Apa tuh? Iya, pantunnya. Ikan emas di dalam kolam. Cakep. Kolam yang indah amatlah terang. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam. Oke. Gua ucapkan selamat berperang. Oke, let's go. Ini dia dan gua rasa kita bisa lihat juga ternyata yang tidak diduga-duga EVOS Divine-nya tidak turun di area observatory melainkan Kings-nya yang ada di sana. Berarti benar-benar sesuai dengan prediksi dari Bung Surya yang dimana EVOS Divine itu tetap mengalah gitu. Mungkin untuk di perempuan. Benar ya, karena terlihat kali ini mereka sedikit menyerang ke arah Katulistiwa dan di Katulistiwa mereka bakal saling berjumpa juga dengan kawan-kawan dari First Riders yang emang turunnya rapat dengan mereka di area Bima Sakti Strip. Tapi kali ini kawan-kawan Onyx Olympus mereka bakal menggunakan satu vehicle menuju double zone yang ada di Cape Town, kamu. Ya, karena kalau kita bisa lihat dari arah pesawatnya sendiri, kemungkinan teman-teman dari Onyx Olympus itu tidak bisa turun dengan tepat di area Cape Town ya. Benar di area Cape Town. Dan kemungkinan mereka cepat rotasinya menggunakan vehicle karena memang posisinya memang tidak sampai dan untungnya masih ada vehicle, jadi mereka langsung aja ke sana. Melainkan juga kalau kita bahas sedikit tadi ada teman-teman dari EVOS Divine dan juga teman-teman dari First Rider yang lumayan ada trading fire, tapi memang memutuskan untuk back off aja dari teman-teman EVOS Divine sendiri karena kalau kita bisa lihat EVOS Divine itu sangat jarang banget untuk peperangan di early. Iya, betul banget. Karena kawan-kawan dari EVOS Divine mereka lebih pentingkan restore senjata dulu, Kambun. Iya. Looting senjata secukupnya atau looting senjata dulu full baru kita berperang di area late game. Seperti sama di season sebelumnya ya, kawan-kawan dari EVOS. Rooster mereka nggak berubah dan taktik mereka bermain juga belum terlalu banyak ada perubahannya, Kambun. Ya, itu klasik EVOS yang dimana rotasi luar zona yang mungkin menjadi ciri khasnya dari EVOS Divine-nya sendiri. Dan kemungkinan juga EVOS Divine bergerak sangat cepat kalau kita bisa lihat dari arah Katulistiwa dia mengarah ke area Graveyard seharusnya, dan kemungkinan akankah bertemu dengan teman-teman observatory atau teman-teman dari Kings Esports. Kemungkinan ya kawan-kawan EVOS Divine mereka biasanya kan turun di area observatory, rotasi menuju daerah Graveyard atau Bullseye. Dan kali ini mereka turunnya di Katulistiwa dan terlihat mereka udah kelihatan nih bakal rotasi menuju daerah Graveyard, tetapi kawan-kawan dari Kings udah terlebih dahulu rotasi menuju daerah Graveyard, Kambun. Yes, dan ini dia kalau kita bisa bilang juga ada dari Heyu dan kawan-kawan The Prime kali ini yang akan bermain di area Sentosanya dengan cukup tidak ada hambatan, dan gua rasa di sini ternyata teman-teman dari Siren yang tidak menuju ke arah Sentosanya. Kalau kita bisa bilang kemarin Siren lumayan untuk drop zone-nya dia turun di arah Sentosa, tapi kali ini tidak ada berarti tidak ada perubahan yang cukup signifikan juga sih harusnya dari teman-teman Siren, karena dari teman-teman Siren sendiri itu memutuskan untuk membagi dua drop zone ya, di mana mereka mencoba untuk looting di area Pochinok juga, di area Mars juga. Jadi benar-benar ngebagi, dan teman-teman TP mau nggak mau dengan leluasa menguasai area Sentosanya. Iya, Sentosa daerah yang emang banyak lootingannya dan areanya itu cukup besar. Namun kita udah bakal lihat juga ya, sudah bakal beberapa tim yang berperang. Di sisi lain sudah ada Kings Esports belakang sana terjatuh oleh EVOS Divine. Satu gerannya bakal menumbangkan dua player. Kali ini Raf dari cukup syarat di ending dulu. Dix mencoba untuk cari pertahanan yang cukup bagus. Kawan-kawan EVOS berada di bawah. Raf darah cukup sekali maut ke takedown. Kali ini Dix mencoba untuk tarik mundur mengamankan placement sementara. EVOS Divine cukup menggila kali ini ke area Graveyard. Bergerak lagi dari seorang Kings mencoba untuk tarik mundur menjauhi kawan-kawan dari EVOS Divine kali ini, Kambun. Yoi, dan kali ini sepertinya dari Mister 05 juga bakal mencari sisa-sisa teman-teman dari Kings, yang dimana Dix menjadi lone survivor harusnya dan bakal mencoba untuk back off sejauh mungkin. Benar-benar pertemuan yang cukup tidak bisa ditebak juga, karena kalau gua rasa tadi Kings benar-benar berhasil di area atas dan cepat rotasinya menuju ke arah Graveyard, yang dimana Graveyard sendiri itu sudah ada teman-teman dari EVOS. Tapi kali ini EVOS sudah unggul dengan 3 poin killnya dan menyisakan Dix seorang yang mencoba untuk cabut ke area atas kali ini, Zazuri. Iya benar, karena rupanya kawan-kawan EVOS kita berpindah ke sisi lain di area Factory. Sudah ada Randy terjatuh, pop up goal dari kawan-kawan Rimo Arjuna melindungi dirinya. Sementara di depan sana sudah ada kawan-kawan dari Island of God yang bakal mantekin mereka lagi. Kali ini kawannya satu player lagi dari seorang Randy masih sempat untuk di revive dan bertahan di dalam tower dengan satu squad kali ini, Kambun. Oke, kali
kali ini tadi Azriel lumayan berhasil untuk nge-knockdown satu orang, tapi memang cukup susah juga untuk dilakukan ending karena memang posisinya berada di satu obstacle yang cukup enak juga dan masih rapat juga teman-teman dari Jeep X ya. Jeep X kali ini dan Rimo ternyata. Rimo yang bakal menjadi lawan dan kali ini teman-teman AOG bakal mencoba untuk melawan lagi Azuri. Yes, di sisi lain GPX mereka tentunya bakal nanti sudah diberitahukan di mana ada pergerakan kawan-kawan AOG dan gak sampai di situ aja sudah ada Red Bull Rebellion dengan vehicle-nya bakal terus ditatakin kawan-kawan. Sudah ada Lord kali ini bakal menghancurkan, udah meletup di belakang sana. Kawan-kawan dari Red Bull Rebellion satu vehicle bakal rusak dan kali ini mereka dipaksa untuk bertahan di area Pocinoknya. Rumah Sultan menjadi pertahanan kawan-kawan Red Bull kali ini. Iya, dan kali ini rupanya area Pocinok benar-benar lumayan kredit juga. Ada terjadi penumpukan sudah di area sana dan komponnya masing-masing sudah dihuni oleh satu tim yang dimana juga IOG di sini sudah ngetapi Kimis ya berhasil men-knockdown seorang Azriel kali ini. Iya, benar banget kawan-kawan. Force Riders cukuplah banyak kali ini musuh di area Factory dengan Pocinok. Kali ini sudah ada UAV bakal memberitahukan di mana pergerakan. Bian 09 kali ini dengan senjatanya mencoba nembak satu vehicle dari kawan-kawan Force Riders yang bakal bergerak menuju daerah Factory-nya, Kambun. Yoi, dan kali ini Azriel lumayan bisa untuk di healing medkit terlebih dahulu, di revive terlebih dahulu dan berhasil untuk regroup bersama teman-temannya lagi. Dan gua rasa di sini sebenarnya teman-teman IOG itu masih cepat banget mendapatkan kompon yang enak karena kalau gua rasa sudah beberapa kali ngebuang resource sih harusnya sudah berhasil untuk nge-tapping ke arah depan sana dan ini sudah terjadi penumpukan juga kalau kita bisa mention di area Pocinoknya sendiri tadi sudah ada teman-teman dari Rimo, ada GPX Siren juga, ada First Rider dan juga ada Red Bull Rebellion dan kali ini kita mungkin bakal ngelihat lagi teman-teman dari Onyx Olympus yang bakal mencoba untuk menumbangkan sesama lain dan RRQ tadi Legalot berhasil knockdown satu orang dari EVOS. Iya, benar kali ini EVOS bakal disambangi kawan-kawan RRQ di bawah sana sementara granat bakal meletup. RRQ Maybe lemparkan satu granat di kokang ke arah street di bawah sana karena SAM 13 kapten terkuat udah harus diluluh lantakan kali ini. Kapten terkuat di Indonesia melawan kapten terkuat di bumi kali ini Bimbun. Oke, kali ini ada satu spam granat yang bakal dikeluarkan oleh Maybe dan untuk mencoba untuk nge-distract satu pergerakan dari teman-teman EVOS Divine. Tapi itu dia Mister 05-nya berhasil untuk mendapatkan seorang Jars. Iya, sebenarnya banget kali ini kelemparan kedua kali tetapi dari seorang Mister 05 udah merasakan timah panas karanya sehingga dirinya pun memutuskan untuk tarik mundur sambil menggunakan yang namanya Healer. Maybe langsung coba untuk tembakin lagi karanya sementara dari seorang Kenzo mencoba untuk tarik mundur. Trio player lagi tersisa dari kawan-kawan EVOS, mereka nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi, berperang di dalam zona itu cukuplah sakit dan mereka memutuskan untuk tarik mundur kali ini. Sementara itu kawan-kawan dari RRQ nggak bakal melepaskan EVOS begitu aja. Maybe dari area headlining-nya mencoba untuk tapping tetapi Legalot dari situ bakal mencoba untuk flanking dulu menuju area bullseye dan juga di belakang sana sudah terlihat satu player lagi yang bakal menggunakan Lancer 4 jauh menuju kawan-kawan EVOS yang emang bakal dikejar, dibuntutin dan bakal langsung ditusunkan. Kali Street bakal ditumbangkan begitu aja Pac-Man yang mana emang udah cukup dendam rupanya kawan-kawan RRQ kali ini kepada EVOS Divine, Kambun. Ya, dan ini dia kalau kita bisa lihat juga Sam 13-nya berhasil dipulangkan dan di secure poinnya untuk RRQ di mana Legalot berhasil untuk kepulangkannya. Ini di mana pertempuran antar kapten yang cukup sengit juga dan itu yang membuat salah seorang EVOS Divine mencoba untuk back off terlebih dahulu, tidak mau mengambil resiko terlalu jauh karena kalau kita bisa lihat juga untuk zonanya sedikit lumayan menyusut kali ini dan itu dia Street langsung di secure begitu aja oleh Pac-Man dan benar-benar ditinggalkan begitu saja. Tapi sebenarnya di sini RRQ tidak membiarkan itu terjadi, masih mencoba untuk tapping tapi kali ini kita bakal lihat dulu. Iya, di depan sana rupanya MR05 udah diluluh lantakan, terkeroyok 3 player kali ini dari kawan-kawan RRQ. Oh my god, satu player lagi dari seorang Kenzo berhasil mencoba untuk tarik mundur. Kali ini udah satu strategi yang menurut gua sangat baik dari kawan-kawan EVOS ya, yang mana dia mengorbankan satu playernya yaitu MR05 supaya si Kenzo ini bisa tarik mundur jauh mengamankan plasmonnya di area CPR, Kambun. Wah, ini berarti sacrifice ya, dimana Kenzo ditinggalkan, maksudnya dibiarkan begitu saja untuk mencoba untuk back off dan ini dari Mister 05 juga yang menjadi haluan dari teman-teman RRQ yang memang membuat Kenzo sendiri bisa jauh move-nya dan bisa jauh dulu meninggalkan dari
zona yang memang cukup nyaman juga dari RRQ kali ini yang sudah mendapatkan 3 kill poinnya. Ini dimana kemungkinan ada si ada Karma juga yang cukup instan juga. Karma. Yang kalau gua rasa tadi ada EVOS yang sudah menumbangkan teman-teman dari Kings Iya, dan benar. menyisakan lone survivornya. Begitu juga sekarang posisinya dari EVOS Divine yang sudah kehilangan 3 personilnya dan menyisakan 1 Kenzo saja. Benar banget. Namun kita bakal sedikit bergeser menuju Repochinok karena kawan-kawan Dranix sudah ada, anak-anak Onyx, First Riders, begitu pula dengan Red Bull Rebellion yang emang terjadi penumpukan 4 tim sekaligus di satu daerah Pochinok, Kak Bun. Ya, dan tadi kalau gue bisa lihat juga ada pertumpahan darah menggunakan granat ya, cukup meriah juga di area Grivatnya, dimana kalau kita bisa bilang Mister 05 tadi menggunakan ada skill combination dengan Alvaro yang kita tahu sendiri untuk Alvaro-nya sendiri itu seperti apa. Dan memang menurut gue untuk meta sekarang tuh cukup wise juga menggunakan dari skill Alvaro-nya sendiri. Kenapa? Kalau kita memang tidak mau terlalu ngebuang resource yang cukup juga dari senjata ataupun SMG yang kita pakai atau juga dari senjata jarak dekat kita bisa ngedistract 1 atau 2 atau 1 tim sekaligus dengan 1 granat yang bisa kita masak. Sebenarnya banget. Terlebih lagi sekarang itu sudah ada salah satu pet yang mendukung granat sendiri, Kak Ambun, yaitu dari pet Bistan, yang mana dari pet ini dia menambah beberapa puluh persen dari lemparan granat tersebut yang biasanya dekat bisa menjadi lebih jauh lagi dengan pet Bistan tersebut. Nah itu dia, tapi kali ini kita bakal bergeser dulu karena kita masih mempunyai 12 tim, 42 yang alive, yang dimana belum ada tim yang tertumbangkan. Ini cukup bahaya juga sih. Cukup bahayanya kenapa? Karena untuk di rank 12 dan juga rank 11 itu belum ada yang mendapatkan posisi itu. Jadi masih banyak juga tim-tim yang memang masih konsisten penuh mencoba untuk sepasif mungkin bermain sampai ke late game, bahkan sampai benar-benar late game yang memang late game itu mungkin mereka bisa menguasai kompon sesuai dengan zona menyusut. Karena kalau kita bisa bilang lagi nih ya, untuk Pochinoknya sendiri itu sudah banyak banget posisi tim-tim yang berada di sana, dan ini cukup sulit juga apabila dari masing tim ini cukup kuat pertahanannya, sedangkan kita sudah mempunyai 2 lone survivor yang memang salah satunya itu ada Kings yang sudah berada di area tengah-tengah Pochinok sendiri. Sebenarnya. Namun kita lihat juga pergerakan dari kawan-kawan tim ke-9 di sini, Kambun. Kawan-kawan di Pillars mereka masih anteng nih di area Hegrodingnya. Di area Hegroding di Mars Electric, tetapi nggak sampai daripada itu aja. The Pillars rupanya udah saling berdekatan dengan kawan-kawan GPX, begitu pula dengan RRQ yang terdengar tadi saling tapping-tapping di luar circle-nya, dan Kenzo yang menjadi last man standing dari kawan-kawan EVOS harus dipaksa bergerak menuju daerah pick dan rotasi ke daerah Pochinok. Ya, ini sih yang cukup penting juga sih kalau kita bisa ingat ya. Banyak banget tim-tim yang sudah defend di area zona selanjutnya. Ini di mana masing-masing pembacaan zona atau memang prediksi zona dari masing-masing tim ini cukup valid. Tapi kali ini kita bakal lihat juga ternyata ada RRQ yang sudah join to fight untuk ke arah Factory, yang dimana Factory-nya sendiri itu masih ada IOG. Iya benar, dan kali ini kita udah lihat juga Jars adalah salah satu predator di season 3 sebelumnya. Kali ini dia udah memegang senjata M79 yang emang sakit banget damage-nya. Tetapi dari seorang Jars dia memiliki satu aim yang bagus, dan gak sampai daripada itu maybe terjatuh, ada granat dilontarkan, bukan granat lebih tepatnya salah satu duel dihancurkan, tertabrak di depan sana Kim. Udah langsung taban atakin, Legala terjatuh, kapten kali ini menyisakan Jars yang emang harus bertahan daripada gempuran. Kali ini juga kawan-kawan Rimo Arjuna nggak bakal melepaskan satu player lagi, dan RRQ Hades menjadi tim pertama yang udah dipulangkan ke lobby pada malam hari ini, Bibi Umbun. Ya, kalau kita bisa bilang juga RRQ lagi memuncak klasmen juga untuk di potnya sendiri, dan kali ini sudah tertusunkan untuk di match pertamanya yang dimana mereka menggunakan vehicle, dan itu langsung digerus begitu aja sama teman-teman Rimo, yang memang Rimo posisinya cukup enak juga untuk mencoba untuk nge-secure 1-2 poin kill dari teman-teman RRQ yang memang kalau kita bisa lihat tadi maybe berhasil untuk di take down dengan mobil lah ya. Langsung terkena down di mobilnya yang memang posisi cukup open field juga, dan mungkin dari RRQ tidak expect banget bahwa ada tim yang di sana dan langsung ke surprise begitu aja. Tapi kita bakal bergeser dulu ke di mana ada teman-teman dari Heyu yang mencoba untuk menatakin teman-teman dari MBR kali ini. Iya benar, kali ini The Prime yang mana udah merasakan tembakan MX2B caranya, sementara kawan-kawan Aero Wolf di belakang sana mencoba untuk setup posisi karena mereka udah tidak diuntungkan banget dengan circle-nya. Circle bakalan menyusut, mereka masih berada di luar circle-nya. Jadi mereka harus memikirkan cara bagaimana caranya mereka
mereka agar bisa masuk tetapi nggak ada ketekdown satupun. Namun di sisi lain First Rider bakal berjumpa kali ini. Double Factory di depan sana dengan senjata IOG kali ini bergerak pun dari sisi sebelah kanan. Di sisi lain Jafra berhasil men-tackle satu player kawan-kawan dari First Riders mencoba untuk tarik mundur. Azril kali ini dari belakangnya mencoba pop up glue sebagai pertahanan. Ditembak lagi senjata batu. Jafra terjatuh kali ini. Sementara IOG masih mencoba untuk tarik mundur. First Riders nggak bakal ngebiarkan begitu aja di takedown satu player kawan-kawan First Riders. Dilululantakan di posisi ke-11 kali ini oleh Island of God. Oke, walaupun di sini dari IOG sendiri harus kehilangan satu orang Jafranya yang memang tadi berhasil untuk nge-secure satu kill point dari teman-teman First Rider, tapi kali ini ternyata kita tidak bisa langsung diam gitu saja karena ada Kenzo yang bakal mencoba untuk berpikir bagaimana caranya masuk ke dalam zona. Yang jelas-jelas di depannya sana ada teman-teman dari Dranix kali ini. Iya, benar dia udah bakal terhimpit di depan sana. Sudah ada The Prime yang bakal mencoba untuk hancurkan glue yang secure terus karanya. Begitu pula dengan satu player lagi atau satu squad dari kawan-kawan Dranix yang gak bakal membiarkan seorang Kenzo diam. Ingin banget diluluh lantakan kali ini kawan-kawan dari EVOS Divine. Iya, dan kali ini ternyata teman-teman Onyx juga ada peperangan di area sana yang dimana Onyx juga bakal mencoba untuk nge-trading damage ke arah teman-teman dari Dranix. Ini kesempatan oleh Kenzo. Dia bisa masuk tapi nggak bisa, harus dipulangkan di tangan Justin kali ini. Dia harus berpindah di sisi lain bakal dari peperangan Onyx kali ini dengan senjata M14 mencoba menghancurkan kawan-kawan dari Dranix di depan sana yang mau bakal juga terlantakan. Responsif global di mana-mana terdengar, granat pun sama udah dilantakan. Dranix kali ini dieliminasi di posisi ke-9 Baby Moon. Oke, Zixia menjadi lone survivor kali ini walaupun dia berhasil untuk mendapatkan 2 dan kali ini teman-teman dari RP. Yang berpindah di sisi lemas elektriknya ada Prime mencoba untuk saling berperang. Yang mana di sana Aero Wolf dengan cepat dilulantah kawan-kawan dari The Prime yang emang mereka saling pantekin. Tapi nggak sampai daripada itu aja. The Prime masih coba untuk meditasi dulu sambil tiarap di mana circle udah sakit banget kali ini Kambun. Daripada itu dia pun udah harus terjatuh dan dieliminasi di posisi ke-7. Dan nggak sampai daripada itu Onyx Olympus menyusul di posisi ke-6-nya. GPS kali ini satu posisi. Kings ada di ST ke-5 yang mana kali ini kawan-kawan dari GPS mencoba untuk mantekin Red Bull Rebellion di area groundingnya, tapi daripada itu Rimo Arjuna nggak bakal ngebiarkan mereka berdiam kali ini Baby Moon. Oke, dan ini dia teman-teman dari GTX Siren yang bakal mencoba untuk melawan, tapi Justinnya berhasil untuk mendapatkan satu jo dengan satu granatnya. Kita bakal lihat di mana Bruce bakal mencoba untuk tapping ke arah depan, tapi kali ini Bruce cukup kesulitan dan Zero bakal mencoba untuk nge-backup cover. Glow sudah di pop up dan kita bakal lihat dari Wings berhasil mendapatkan home, dan itu dia Herbert bersisa satu orang. Coba jadi satu day dari teman-teman Siren GPX berhasil untuk kepulangkan begitu saja tanpa harus kehilangan satu orang sekalipun. Iya, namun mereka kali ini tidak diunggulkan oleh Circle karena Circle-nya bakal menyusul di depan sana. Rimo Arjuna cukup mengamuk satu meter terjatuh. Dapat dipulangkan di posisi ketiga. Kawan-kawan Rimo Arjuna bakal terus berjuang karena di belakang sana di depan mereka itu sudah ada 2 player lagi, yaitu kawan-kawan dari Red Bull Rebellion. Meditasi dulu dari seorang Freya, bergerak pula dari Mr. Ron dari sebelah kiri. Udah bersakat di panas di mana di depan sana Papa keluar kawan-kawannya Love God mencoba menjam sebagai karena terjatuh kali ini Mr. Ron. Sementara Joy kali ini mencetak diri sendiri. Freya double vector mencoba untuk keras sendirian dari seorang Joy, dan di sana kawan-kawan Rimo Arjuna berhasil mendapatkan buaya di match pertama kali ini Baby Moon. Wow, luar biasa. Ini dia congratulations untuk teman-teman dari Rimo Arjuna berhasil untuk membuyakan di match pertama kita di Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 match day ketiga. Luar biasa, pembukaan yang cukup mewah juga. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman yang harus tereliminasi di posisi zona yang memang sudah cukup sulit untuk masuk ke circle berikutnya. Tapi gua di sini cukup ngelihat teman-teman dari Kings yang dimana kalau kita bisa bilang kan dia tersisa lone survivor itu di awal, tapi bisa sampai hashtag 5. Sedangkan malah EVOS yang harus terpulangkan lebih dulu sebelum dari King. Dan ini menjadi harusnya perubahan yang cukup pesat juga dari posisi dari pot kecilnya. Kenapa? Karena dari pot C-nya sendiri ada RRQ yang sudah tereliminasi di pertama terus tersusunkan. Tapi mungkin